Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maun Fuad. Saya dari Prodi Elektro semester 3 Prosus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pertemuan pertama sampai terakhir pada materi pelajaran Sistem Telekomunikasi. Pada pertemuan pertama yang membahas tentang definisi atau dasar dari komunikasi. Nah, definisi dari komunikasi itu adalah saling menyampaikan informasi pada tujuan yang diinginkan. Informasi bisa berupa suara, percakapan atau voice, musik, gambar dalam foto, atau gambar bergerak dalam video, atau data digital yang dilakukan antara dua atau lebih tempat yang berdekatan maupun berjauhan. Kemudian dijelaskan juga mengenai sejarah dari telekomunikasi, mulai dari kentongan, asap, cermin, sampai dikembangkan menjadi komunikasi modern seperti telepon, radio, komputer, dan lain-lain. Dan kemudian dijelaskan juga bahwa setiap komunikasi ada distorsinya, yaitu perubahan makna dari suatu informasi atau pesan yang secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berefek akan mengubah isi dari informasi seperti hilang, rusak, salah sambung, penundaan, sampai pengubahan data dari informasi tersebut. Pada pertemuan kedua yang membahas tentang Badan Regulasi Komunikasi yang bertugas sebagai standarisasi berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi dan juga berhubungan dengan pengembangan harmonisasi dan pengelolaan jaringan layanan komunikasi. Nah, di Indonesia sendiri telah didirikan Badan Regulasi Komunikasi Indonesia yang disingkat BRTI. BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator atau penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang memiliki wewenang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan komunikasi jaringan komunikasi di Indonesia. Kemudian pada pertemuan ketiga dijelaskan mengenai sinyal. Sinyal besaran yang berubah dalam waktu, dalam ruang, dan membawa suatu informasi. Nah, sinyal di sini biasa berupa sinyal elektrik. Kemudian sinyal dibedakan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, sedangkan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa dan dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Nah, kemudian juga dijelaskan mengenai modulasi sinyal analog AM, FM, PM, dan modulasi sinyal digital PCM, ASK, PSK. Sedangkan arti dari modulasi sinyal adalah proses pencampuran sinyal informasi atau pesan dengan sinyal pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus. Kemudian pada pertemuan keempat membahas tentang elemen telekomunikasi yang meliputi informasi transmitter atau pengirim, receiver, penerima, dan media transmisi. Informasi merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, gambar. Sedangkan transmitter atau pengirim akan mengubah informasi menjadi listrik dan siap dikirim melalui media atau biasa disebut antena. Kemudian receiver atau penerima berfungsi sebagai sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar dan mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Media transmitter adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jaraknya yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi.
Pada pertemuan kelima membahas tentang propagansi gelombang radio. Pengertian propagansi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Sedangkan gelombang radio adalah suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik atau E dan garis-garis magnet atau H yang merambat di ruang bebas atau free space dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya atau 3 kali 108 meter per detik. Nah, ini meliputi inframerah seperti radiasi panas, cahaya tampak atau visible light, ultraviolet, sinar X, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dan sinar kosmik. Gelombang radio selalu mempunyai kuat magnetik atau E dan kuat medan magnetik H, arah rambatan, frekuensi, panjang gelombang, dan polarisasi. Terdapat macam metode untuk propagansi tanah, ground wave, propagansi gelombang ionosfer atau sky wave, propagansi troposfer scatter, dan propagansi pandang atau line of sight. Untuk pertemuan ke-6 adalah UTS, dan kita lanjut ke pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang transmisi pada telekomunikasi. Nah, sedangkan materi transmisi ini juga pernah dijelaskan pada pertemuan ke-4. Nah, untuk di pertemuan ke-7 ini akan membahas lebih detail tentang transmisi pada telekomunikasi. Di pertemuan ke-7 pengertian dari transmisi adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari satu sistem atau jaringan. Nah, sedangkan media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data lebih dahulu akan diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dalam berbagai cara untuk kembali menjadi informasi. Jenis media transmisi itu ada dua, yaitu guide transmission media atau menggunakan kabel, dan unguided transmission media atau menggunakan gelombang. Nah, guide media atau menggunakan kabel ini terdiri dari seperti kabel terbuka atau kabel tiang listrik, kemudian kabel twist atau kabel yang dikelabang seperti kabel UTP atau RJ45, kemudian quasing kabel atau kabel koaksial, ini kabel antena TV, kemudian fiber optik. Nah, sementara unguided transmission terdiri seperti gelombang mikro, satelit, inframerah, dan juga Bluetooth. Pertemuan ke-8 dan 9 adalah tentang topologi jaringan. Topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Nah, ini berisikan tentang jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Nah, jaringan ini seperti jaringan GSM yang memuat tentang perkembangan jaringan G atau generasi, yang pada jaringan 1G, 2G, 3G, 4G dan 5G itu. Kemudian pada pertemuan ke-10 membahas tentang serat optik. Pada pertemuan ini dijelaskan tentang pengertian komunikasi serat optik, sejarah tentang serat optik, teknologi serat optik, kemudian transmitter serat optik, receiver serat optik, jenis kabel serat optik, dan penguat serat optik. Nah, pada pertemuan ke-10 yaitu tentang satelit. Pengertian satelit adalah benda yang mengorbit pada benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Dan pada pertemuan ini yang dibahas lebih banyak adalah satelit buatan. Beberapa jenis satelit adalah satelit astronomi, satelit komunikasi, serta satelit pengamatan bumi, satelit navigasi. Ya, itulah sekian presentasi tentang resume materi sistem telekomunikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.